Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qul amantu billah thumma istaqim. Al-hadis. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, nikmat keimanan, keislaman, sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju rumah Allah untuk melaksanakan perintahnya, yakni sholat Jum'ah berjamaah. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan menjadi penggugur dosa-dosa kita dan digantikan menjadi pahala yang berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan umatnya termasuk kita yang senantiasa berusaha istiqomah untuk menjalankan apa-apa yang menjadi perintahnya. Selanjutnya khatib berwasiat terkhusus kepada pribadi juga kepada para jamaah sebagai rukun khutbah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah patuh. Apa itu takwa? Takwa adalah senantiasa berhati-hati di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Takwa adalah berusaha menjalankan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Sebulan yang lalu kita digembleng oleh Ramadan agar kita menjadi insan-insan yang takwa. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung sesuai dengan doa kita, yakni bahagia dunia dan akhirat. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Dan sekarang Allah takdirkan kita memasuki bulan Syawal. Bulan Syawal ini para ulama menyampaikan sedikitnya ada 3 definisi. Yang pertama, Syawal itu bermakna irtafa'a, yakni bulan meningkatkan kualitas kebaikan-kebaikan, yakni ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Lantas apa sajakah yang
perlu ditingkatkan di bulan Syawal ini yang menginjak ke 2 minggunya. Yang pertama adalah meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan iman ini kita menjalani kehidupan dunia ini? Bagi orang yang beriman, ketika dia diuji dengan perintah Allah, maka dia taat. Sami'na wa ata'na. Bagi orang yang beriman, ketika melaksanakan ibadah, maka dia karena Allah dan Rasulnya. Setelah iman, maka buktinya adalah menambah amal sholih atau ibadahnya bertambah. Ketika bulan Ramadan kita dawam membaca Al-Quran, maka bulan Syawal kita perlu tingkatkan. Ketika bulan Ramadan kita berpuasa 1 bulan, maka di bulan Syawal ini ada puasa 6 hari yang fadilahnya seperti berpuasa 1 tahun penuh. Itulah karunia Allah kepada orang yang beriman. Bahkan dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman pasti dia beribadah kepada Allah. Orang yang beriman dia buktikan imannya dengan beramal sholih. Berikutnya yang perlu ditingkatkan adalah akhlak. Orang-orang di luar sana melihat Islam pasti pada akhlaknya. Orang yang beriman ketika misalnya sebelum Ramadan dia mempunyai rasa benci, maka dia gantikan dengan rasa sayang. Ketika sebelum bulan Ramadan, masuk ke bulan Ramadan dan masuk ke bulan Syawal, dia punya dengki, maka dia menjadi pemaaf. Maka dengan akhlak yang bertambah, dengan akhlak yang berubah, itulah bukti seseorang lulus ketika digembleng dengan bulan Ramadan. Itu yang pertama. Bulan Syawal maknanya adalah irtafa'a, bulan meningkatkan diri kita, kualitas kita. Iman kepada Allah bertambah, ibadah bertambah, dan akhlaknya semakin sholih. Berikutnya, makna yang kedua Syawal itu adalah ibtida'il khair. Apa itu ibtida'il khair? Ibtida'il khair adalah permulaan yang baik ketika mulai sesuatu amalan. Boleh jadi sebelumnya kita punya masalah dengan istri, maka bulan Syawal ini perlu diperbaiki. Boleh jadi kita memiliki masalah dengan tetangga, maka bulan Syawal ini adalah momentum untuk memperbaiki. Ibtida'il khair, memulai sesuatu yang baik. Bahkan para ulama menyampaikan ketika sebelumnya dia lupa akan tugasnya ibadah kepada Allah, maka bulan Syawal perlu diingatkan kembali. Tugas sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Berikutnya yang terakhir adalah al-istimrar. Apa itu al-istimrar? Melanjutkan amalan-amalan yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan. Berinfakah, bersedekah, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada tetangga, dan masih banyak lagi. 3 makna Syawal ini bisa disimpulkan ada satu kata
yang penuh hikmah. Ada satu kata yang akan membuat kita menjadi beruntung. Apa itu? Al-istiqomah, yakni terus menerus, yakni berkelanjutan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat Badui dari pedalaman. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu pelajaran yang dimana aku bisa melaksanakan agama ini dengan tenang. Maka Rasulullah menjawab dengan keilmuan, dengan kerendahan hatinya, dengan ketawaduannya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Maka orang Badui itu tersenyum. Baik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Qul amantu billah, katakanlah engkau beriman kepada Allah, tsumma istaqim, lalu beristiqomahlah. Lantas bagaimana kita agar menjadi orang-orang yang istiqomah ketika sudah 1 bulan kita digembleng dengan bulan Ramadan? Sedikitnya kata para ulama, ada 5 hal yang membuat seseorang bisa istiqomah di jalan Allah, bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah walaupun ujian, tantangan, rintangan akan dihadapinya. Yang pertama, agar istiqomah adalah bagaimana kita menambah keilmuan pada diri kita. Dalam hadis disebutkan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Ingin bahagia, sukses akhirat, dengan ilmu. Ingin keduanya, maka dengan ilmu. Maka yang pertama adalah bagaimana kita menambah ilmu kita. Bahkan ketika seseorang beribadah tanpa ilmu, maka boleh jadi ibadahnya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya berilmu. Berikutnya yang kedua, agar kita istiqomah adalah bagaimana kita menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana kita menjaga agar memiliki teman-teman yang soleh. Ketika kita berkaca pada sejarah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang beribadah, sedang sholat. Ada orang kafir yang namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Awalnya dia tertarik kepada Islam, namun karena sahabatnya yang salah, maka dia tidak jadi masuk Islam. Bahkan Uqbah bin Abi Mu'id pernah suatu ketika dengan tega menaruh kotoran di punggung Rasulullah. Bahkan pernah Rasulullah ditarik oleh tali oleh Uqbah sampai anaknya Rasulullah, Fatimah, menangis sambil membersihkan kotoran yang ada pada ayahnya. Maka yang kedua, kita penting bagaimana kita menjaga sahabat kita. Sudahkah lingkungan kita, orang-orang terdekat kita menjadikan kita lebih solih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Berikutnya yang ketiga, agar istiqomah adalah kita memaksakan diri untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi mungkin ketika kita akan beramal solih, datang malas. Ketika kita akan beramal, datang godaan. Namun bagi orang yang beriman, dia akan terus. Ambil contoh misalnya berinfak. Takut dianggap riya, maka tidak jadi infaknya. Ini adalah kesalahan. Seharusnya dia memaksakan diri ketika berinfak.
bismillah saja karena Allah dan Rasulnya. Berikutnya yang keempat, ketika kita ingin menjadi orang yang istiqomah, maka kita punya tujuan dalam kehidupan ini. Seperti bagi para lelaki biasanya melihat sepak bola, maka sepak bola itu ada tujuan, yakni membobol gawang lawannya. Maka bagi orang yang beriman, ketika dia hidup ada tujuannya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah menurunkan ridho dan rahmatnya. Dan yang terakhir, agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah adalah selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, ad-du'a ruhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah, sumsumnya ibadah. Bahkan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah kekuatan orang-orang yang mukmin. Itulah 5 hal agar kita menjadi orang yang istiqomah. Pertama adalah menambah ilmu, kedua menjaga persahabatan, ketiga memperbanyak ketaatan, keempat tahu tujuan hidup, dan yang kelima berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat rahimakumullah. Dalam muqaddimah, khatib membacakan sebuah ayat dalam surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Surat Fussilat ayat 30. Itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istiqomah. Ketika seorang istiqomah, Allah akan menurunkan ketenangan dalam hatinya. Ketika seseorang istiqomah, kesuksesan akan menghadirinya, mendatanginya. Ketika seorang istiqomah, maka Allah ridho, Allah akan rahmati. Setiap persoalan, Allah akan berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ketika kita berbicara tentang ilmu, buah ilmu adalah amal, dan buah amal adalah istiqomah. Manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Namun orang yang berilmu berpotensi rugi kalau dia tidak beramal. Orang yang beramal akan berpotensi rugi kalau dia tidak ikhlas. Orang yang ikhlas pun berpotensi rugi kecuali dia istiqomah. Inilah pentingnya istiqomah.
Maka marilah bulan Syawal ini kita tingkatkan iman kita, ilmu kita, amal kita, dan beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita berdoa, menundukkan hati kita, bermohon kepada Allah agar menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nasata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi